kita pada pagi hari ini. Di sini Pak akan mengajar materi kita yang berkaitan dengan meraih kesuksesan dengan optimis, ikhtiar dan tawakal. Adapun sebelum kita memulai pelajaran pagi hari ini, Pak ingin salah satu dari kalian memimpin doa terlebih dahulu. Yuk, silakan ketua kelasnya. Baik teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa. Mulai. Berdoa selesai. Baiklah anak-anak, sekarang Pak akan absen terlebih dahulu. Oke, absen yang pertama Fitra Ramadhani, Hadir Pak. Ahmad Fikri, Hadir Pak. Septrianti, Hadir Pak. Desi Septiana, Hadir Pak. Indi Atika, Hadir Pak. Sertu Yudhistira Nugraha, Hadir Pak. Sandrina Ramadhani, Hadir Pak. Sarah Salsabila. Hadir Pak. Oke, hadir semua ya anak-anak. Ya Pak. Ya Pak. Oke anak-anak. Oke anak-anak, sekarang sebelum kita masuki materi ini, sekarang Pak nanya, materi kita ini berkaitan dengan materi sebelumnya, yaitu yang kita pelajari di kelas 8 kemarin tentang akhlakul mahmudah. Sekarang Pak tanya dengan kalian, masih tidak kalian dengan materi tentang akhlakul mahmudah yang kemarin? Masih Pak. Oke, silakan coba Ahmad Fikri. Dari kemarin itu yang pertama adalah rendah hati. Rendah hati ini adalah sikap yang menyadari kemampuan diri, tidak merasa angkuh dan sombong. Selanjutnya adalah eman. Eman ini menggunakan harta sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya yang terakhir istiqomah, yakni teguh pendirian atau pendirian yang kuat. Oke, bagus sekali. Kalau kita beri dulu tepuk tangan. Nah, adapun materi kita hari ini, optimis, ikhtiar dan tawakal, ini masih ada kaitannya dengan akhlakul mahmudah. Karena optimis, ikhtiar dan tawakal itu termasuk ke dalam akhlak yang terpuji atau akhlakul mahmudah, seperti yang kita pelajari di kelas 8 kemarin. Oke anak-anak. Nah, sebelum kita tahu apa itu optimis, ikhtiar, tawakal, Pak akan menjelaskan dulu dari tujuan pembelajaran kita hari ini. Boleh kalian sambil dicatat ya. Dari kalinya yang pertama, satu terbiasa membaca Al-Quran dengan meyakini bahwa optimis, ikhtiar dan tawakal adalah perintah agama. 2.1 menunjukkan perilaku optimis, ikhtiar dan tawakal sebagai implementasi dari pemahaman Quran surah Az-Zumar ayat ke-53, Quran surah An-Najm ayat ke-39 sampai 42, Quran surah Al-Imran ayat 159 dan hadis terkait. Dan kali berikutnya yaitu memahami Quran surah Az-Zumar ayat 53, Quran surah An-Najm ayat 39 sampai 42, Quran surah Al-Imran 159 tentang optimis, ikhtiar dan tawakal serta hadis terkait. Dan yang terakhir kali 4.11 atau keterampilannya yaitu membaca Quran surah Az-Zumar ayat 53 dan Quran surah An-Najm 3942 dan Quran surah Al-Imran ayat 159 dengan tartil. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu menuliskan isi kandungan Quran surah Az-Zumar ayat ke-53, Quran surah An-Najm ayat 3942, Quran surah Al-Imran ayat 159 tentang optimis, ikhtiar dan tawakal serta hadis terkait. Dan tujuan pembelajarannya dari 4.1.1 membaca dengan tahfidz surah Quran surah Az-Zumar ayat 53, Quran surah An-Najm ayat 39 sampai 42, Quran surah Al-Imran 159 tentang optimis, ikhtiar dan tawakal serta hadis terkait. Oke anak-anak, sudah dicatat ya? Sudah Pak. Oke. Nah, sebelum kita masuki pengertian dari optimis, ikhtiar dan tawakal itu, sekarang Pak nanya, kira-kira gambar di sebelah kiri ini gambar apa anak-anak? Demo Pak. Oke, yang lain? Mahasiswa Pak. Oke, benar anak-anak. Nah, jadi gambar yang pertama ini ada kaitannya dengan sifat optimis. Kenapa? Karena mahasiswa yang demo tadi, dia itu dengan percaya diri untuk menyampaikan pendapatnya. Nah, percaya diri itulah bisa kita kaitkan dengan sifat optimis. Selanjutnya gambar kedua ini anak-anak. Ini gambar apa kira-kira? Wong cacat Pak. Orang berusaha. Wong menjahit Pak. Nah, benar itu. Wong jahit, wong berusaha, wong cacat tadi. Nah, anak-anak, ini ada kaitannya dengan sifat ikhtiar. Kenapa? Karena walaupun dia cacat, tapi dia tetap ada usaha untuk meneruskan kehidupannya. Nah, adapun gambar yang terakhir ini, gambar apa anak-anak? Sakit Pak.
Nah, ya benar. Gambar ini ada kaitannya dengan sifat tawakal. Karena wong sakit ini dia berserah diri untuk kesembuhannya melalui perantara dokter dan menyerahkan segala urusannya ke Allah Subhanahu wa taala. Adapun ikhtiar dengan tawakal ini saling berkaitan anak-anak. Karena ikhtiar tanpa tawakal sama dengan bohong. Sedangkan tawakal tanpa ikhtiar sama dengan sombong. Nah, anak-anak, sekarang kita masuki ke pengertiannya. Nah, pengertian optimis di sini anak-anak, adapun keyakinan atas segala sesuatu yang baik dan menyenangkan dan sikap selalu mempunyai harapan baik di segala hal. Nah, anak-anak, untuk surah ini nanti kita Pak contohkan dulu, nanti kalian bacakan secara bersama-sama ya. Oke, dengan ta'awuz basmalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim Ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim. Innahu huwal ghafurur rahim. Oke, artinya coba Setri silakan dibacakan. Akhirnya, katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Quran Surat Az-Zumar ayat 39-53. Oke, anak-anak. Selanjutnya kita ke ikhtiar. Ikhtiar di sini berarti usaha bersungguh-sungguh seorang hamba untuk memperoleh apa yang dikehendakinya. Ayo anak-anak, sekarang kita bacakan lagi ya. Dimulai dari Bapak dulu, baru dilanjutkan dengan kalian. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Wa laisa lil insani illa ma sa'a. Wa anna sa'yahu sawfa yura. Wa anna sa'yahu sawfa yura. Summa yujzahul jazaa'al awfa. Tsumma yajzahul jazaa'al awfa. Wa anna ila rabbikal muntaha. Wa anna ila rabbikal muntaha. Oke, sekarang coba Sarah bacakan artinya. Artinya, dan bahwa insan hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya, dan sebenarnya usahanya itu kelak akan diperlihatkan kepadanya, kemudian akan diberi jawaban kepadanya dengan jawaban yang paling sempurna, dan sebenarnya kepada Tuhan mula akhirnya segala sesuatu. Quran Surat An-Najm ayat 39-42. Oke, anak-anak. Sekarang kita ke pengertian dari opsi tawakal. Tawakal di sini berarti berserah diri sepenuhnya kepada Allah dalam menghadapi dan segala hasil dan cobaan. Sekarang mari kita bacakan dulu terlebih dahulu, dimulai dari Pak seperti tadi ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Iya Pak, susah Pak. Ya. Fabima rahmatin minallahi lintalahum. Fabima rahmatin minallahi lintalahum. Walau kunta fazzan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik. Walau kunta fazzan ghalidhal qalbi lanfaddu min hawlik. Fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr. Fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr. Fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Fa'idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sekarang Pak ini coba Sandrina bacakan artinya. Bismillahirrahmanirrahim. Maka berkat rahmat Allah, engkau Muhammad berlaku lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu, maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampun untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh Allah mencintai orang yang bertawakal. Quran Surah Al-Imran ayat 159. Oke anak-anak, usai sudah tadi kita membacakan secara bersama-sama mengenai dari Quran surah mengenai optimis, ikhtiar dan tawakal. Oke, sekarang anak-anak Pak ingin memberi kepada kalian tugas berkelompok ya. Jadi di sini untuk materinya Pak akan bagi menjadi 3 kelompok. Kelompok 1 itu membahas tentang kandungan Quran surah Az-Zumar ayat ke-53. Kelompok 2 membahas tentang kandungan Quran surah An-Najm ayat 39 sampai 42, dan kelompok ketiga akan membahas kandungan Quran surah Ali Imran ayat 159. Nah, untuk pembagian kelompoknya di sini anak-anak Pak akan membagi menjadi 3 kelompok. Baris di kanan Pak ini kelompok 1, di tengah kelompok 2, dan di kiri Pak ini kelompok 3. Nah, anak-anak Pak akan berikan waktu kalian untuk berdiskusi sekitar 15 menit. Sekarang tempat duduknya boleh diatur untuk melingkar ataupun memanjang ya anak-anak. Oke, selesai sudah ya anak-anak, waktu sudah 15 menit berlalu. Di sini jadi Pak akan menunjuk perwakilan dari kelompoknya untuk mempresentasikan mengenai hasil dari diskusi hasil kelompok tadi. Mengenai kandungan isi dari Quran surah Az-Zumar, An-Najm tadi, dan Quran surah Al-Imran ayat 159. Oke, sekarang perwakilan kelompok 1. Mohon berdiri ya. Jadi apa yang kalian dapat dari kandungan Quran surah Az-Zumar ayat 53 tadi? Baik Pak, di sini kami kelompok 1 telah mendapat hasil dari diskusi kami berkenaan dengan kandungan Al-Quran surat Az-Zumar ayat 53. Dan di sini hasilnya yakni yang pertama, Allah Subhanahu wa taala menyeru hamba-hambanya yang melampaui batas. Selanjutnya yang kedua Pak, Allah akan mengampuni dosa hambanya asalkan hambanya mau bertobat. Dan yang terakhir yakni senantiasa beristighfar atau memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, mungkin itu saja Pak yang dapat disampaikan dari kelompok kami. Oke. Ayo kita beri tepuk tangan yang atas dulu kepada kelompok 1 ya. Oke, selanjutnya kelompok kedua membahas tentang An-Najm 39 sampai 42 isi kandungannya. Dimohon berdiri untuk kelompok 2 perwakilannya. Saya perwakilan dari kelompok 2 Pak ingin menjelaskan tentang kandungan dalam Quran surat An-Najm ayat 39 sampai 42. Di sini kandungannya yang pertama balasan sempurna bagi orang yang bekerja keras. Kemudian yang kedua, pahala berlipat ganda bagi yang berusaha keras. Dan yang ketiga, seorang hamba perlu berikhtiar. Mungkin itu saja Pak yang dapat saya sampaikan. Oke, kita beri dulu tepuk tangan kepada kelompok 2. Sekarang kelompok terakhir yaitu kelompok 3 membahas kandungan Al-Quran surah Al-Imran ayat 159. Ya, silakan kelompok 3. Baik Pak, saya perwakilan dari kelompok 3. Isi kandungan
keterangan yang terlebih dahulu. Nah, anak-anak, jadi pembahasan dari kelompok kalian tadi itu sudah benar semua. Di sini Pak akan menambahkan sedikit. Jadi isi kandungan Quran surah Az-Zumar ayat 53 itu membahas tentang Allah Subhanahu wa taala, hamba-hambanya yang melampaui batas agar tidak berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ayat ini menjelaskan kita untuk senantiasa beristighfar kepadanya. Selanjutnya ada Quran kandungan surah An-Najm ayat 39 sampai ke 42. Isi kandungannya yaitu di sini anak-anak tadi sudah benar semua yang disebutkan oleh Sarah tadi, yaitu di sini balasan sempurna bagi yang berusaha keras dan pahala yang berlipat ganda bagi orang yang berusaha keras. Dan isi kandungan dari Quran surah Al-Imran 159 di sini Pak ingin menambahkan sedikit, yaitu tentang Rasulullah di sini memerintahkan agar kita saling memaafkan dan agar kita saling bermusyawarah dalam menentukan suatu permasalahan. Oke anak-anak, berkaitan dengan materi kita optimis, ikhtiar dan tawakal di sini, siapa yang di sini bisa menyimpulkan dari optimis, ikhtiar dan tawakal tadi? Oke, silakan Desi. Jadi optimis itu segala sesuatu yang baik dan sikap selalu mempunyai harapan yang baik di segala hal. Kemudian ikhtiar itu sikap bersungguh-sungguh untuk memperoleh apa yang diinginkannya. Kemudian tawakal itu berserah diri kepada Allah. Sekian. Oke, kita beri dulu tepuk tangannya Des ya. Dan juga anak-anak, berhubungan dengan materi kelompok tadi, Pak akan memberikan sebuah hadiah kepada kalian untuk kelompok yang terbaik tadi. Di sini semua itu sebenarnya sudah baik tadi dalam menjalankan diskusinya dan semua jawabannya sudah benar. Tapi tetap saja kan yang namanya terbaik itu pasti ada yang paling baik. Oke, di sini jadi kelompok yang paling baik itu kelompok yang membahas Quran surah Ali Imran ayat 159. Itu dari kelompok 3. Ayo beri tepuk tangannya dulu. Oke, silakan perwakilan kelompoknya maju terlebih dahulu. Ini ada Denis. Ini ada Pak. ya. Beri tepuk tangan. Oke anak-anak, tadi kita sudah membaca dan sudah mencari isi kandungan dari Quran surah Az-Zumar ayat 53 dan Quran surah An-Najm ayat 3942 serta Quran surah Al-Imran 159. Jadi di sini Pak akan memberikan PR. Jadi kalian untuk pertemuan berikutnya mohon 3 surah ini dihafal ya anak-anak beserta tartil dan artinya. Siapa? Iya Pak. Siap. Oke anak-anak, sampai di sinilah pertemuan kita pada pagi hari ini. Apabila Bapak ada salah kata, Bapak mohon maaf. Kepada Allah Bapak mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.